Wahsyatullahi, takut kepada Allah, tunduk dan takut pada Allah itu melahirkan keberanian, melahirkan keberanian yang beradab, ya. Bukan keberanian tanpa batas, ya. Berani tapi disertai dengan etika, ya. Jadi takut pada Allah itu melahirkan atau memunculkan keberanian yang beradab bagi manusia. Wahia min mahasini sifat, dan itu termasuk sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, allati yatahalla biha, yang bisa untuk menghiasi diri manusia. Jika manusia itu memiliki akhlak yang terpuji, etika yang baik, itu menjadi hiasan bagi dirinya. Wakawa'uha, dan yang menjadi tonggaknya, yang menjadi polopannya, an yabdi al-insanu ra'yahu, di mana manusia itu harus memulai, ya, dengan pandangannya, ya, dengan pikirannya, tak itu, dan apa yang menjadi keyakinan atau menjadi tekad, annahul haqqu, bahwa itu adalah suatu kebenaran. Jika itu adalah satu kebenaran, maka kita tidak bisa ragu-ragu dengan kebenaran itu. Al-haqqu wa rabbika la takunu minal mumtarin. Kebenaran itu tanya sebenarnya Allah, dan kita tidak bisa ragu-ragu dengan kebenaran itu. Mahma zannan nas bisu, sekalipun orang lain, sekalipun, ya, ada orang menganggapnya itu adalah jelek, adalah buruk, ya, karena tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan pendapatnya. Tapi kita yang sudah meyakini bahwa itu adalah kebenaran, bahkanlah Al-Quran itu adalah yang mutlak, ya, tidak untuk kemungkinan ada saja orang-orang di luar sana, ya, menganggap itu bukan kebenaran, menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ketika kita sudah meyakininya dengan menggunakan pikiran yang jernih, ya, maka kita harus jadikan semacam pegangan, menjadikan sandaran. Awal takawun, atau manusia itu, ya, menganggap hal itu adalah sebagai pembuangan, ya, adalah sebagai omongan belaka, adalah sebagai, ya, pikiran yang tidak benar, ya. Tapi kita yang sudah mendasar dengan pikiran yang baik, ya, sekalipun orang mengatakan benar buruk, itu benar jelek, ya, tapi prinsip kita adalah suatu kebenaran yang harus dijunjung tinggi, ya, yang harus menjadi pegangan, ya, menjadi way of life dalam kehidupan kita. Lakiyal ghada minhum, atau, ya, kita yang meyakini itu, ya, mendapatkan tantangan,
Ya. Bisa jadi mungkin kita dibully, bisa jadi mungkin kita dimarahi, jadi kita mungkin bisa di didiskreditkan, dikucilkan, ya, dikucilkan dari mereka. Wa yarfadul amala biha la yarahu sawaban, dan melihatnya atau meninggalkannya perbuatan itu bima la yarahu sawaban, di mana dia tidak melihat suatu kebenaran. Walau lam yaqa rahduhu mawqi'an hasanan indan nasi, ya, sekalipun itu, ya, tidak terjadi, ya, satu keingkaran atau penolakan bahwa itu adalah satu kebaikan isi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala irsyidul mu'minina, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing orang-orang beriman ila tahalli bihal sifati, untuk, ya, menggunakan atau memakai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu, yaitu dimana takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Allah berfirman, fala takhafuhum, ya, jangan takut pada mereka yang menentang kita, yang melawan kita, ya. Ketika kita sudah itu menjadikan suatu kebenaran, menjadikan kejangan, ya, karena kita punya dasar, ya, ada yang menjadi sandaran pegangan kita, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ya, maka kita tidak perlu takut, ya, pada siapa saja, ya, ketika mereka musuhi kita, ya, ketika mereka melawan kita. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah pada saya, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ya. Nah, hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu gentar, ya, dalam memperjuangkan kebenaran. Boleh jadi kita kalah, ya, sementara waktu, tapi suatu saat, ya, kita menjadi pemenangnya, ya. Boleh jadi kita menderita, ya, dengan menjadikan pegangan sandaran, tapi suatu saat kemenangan akan berpihak pada kita jika kita hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, yang surat Taubah ayat 13 berfirman, atakhshawnahum, apakah kalian takut pada mereka, ya, apakah kalian gentar pada mereka yang dimusuhi ketika kita menjadikan suatu pegangan sandaran kebenaran, ya. Allahu ahaqqu an takhshawnahu in kuntum mu'minin, sementara Allah yang pantas, lebih patut untuk ditakuti, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar iman, ya. Jadi salah satu yang menjadi indikator, ya, apakah orang itu betul beriman dengan benar, ya, ketika dia takut pada suatu kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperjuangkan kebenaran. Inilah sebenarnya menjadikan semacam, ya, pegangan, ya, para pahlawan, para tokoh-tokoh, para mujahidin, ya, ketika berjuang, ya, sekalipun itu, ya, akan mengakibatkan mengalami penderitaan, ya, mengalami kesulitan,
ya, sampai mengorbankan harta bendanya, ya bahkan nyawa sekalipun, ya. Sehingga dengan bersumur yang iskariman amat syahidan, ya, hidup terhormat, ya, atau mati sebagai syahid. Wa yazkurullahu sifatul mu'minina biqaulihi, dan Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Apa itu diantaranya? Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ya, bersungguh-sungguh tekun di jalan Allah, dan mereka tidak khawatir, tidak takut, ya, siapapun yang mencelahnya, ya. Ketika dia mendapatkan celaan, dia akan surut, dia tidak akan mundur, ya, dari celaan-celaan itu, ya, malah dia menjadi lebih tegar, ya, menghadapi, ya, semua celaan-celaan atau mungkin cercaan-cercaan, ya, dari orang lain, ya. Tapi ketika dia sudah memegangi kebenaran itu sebagai sandaran yang betul-betul bisa menyelamatkan, ya, dia harus berani melawan cercaan, melawan makian, ya, atau mungkin dizalimi sekalipun. Itu diantara, ya, sifat orang yang beriman, ya, berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jihad ini, ya, bisa dimaknai ada jihadul harbi, berjihad melawan musuh, ya, berjihad dengan fisik, ya, di medan perang, ya, dengan membangun senjata, ya, jihad fisik, ya, menghadapi para penjajah, ya, menghadapi para orang-orang yang mau, ya, membunuh kita misalkan. Ini harus berjihad, jihad fisik. Tetapi ada jihad, ya, tidak mengangkat senjata, ya, tidak di medan perang, ya, tapi dia berjihad dengan kemampuannya, ya. Ketika dia memiliki materi, ya, dia sumbangkan materi, memberikan sokongan dana pada para penjajah, itu bagian daripada jihad, ya. Ada orang berjihad dengan penahnya, ya, dengan banyak menulis buku misalkan, ya, dengan ketajaman penahnya, ya, sehingga tulisannya bisa dibaca, tulisannya bisa memberikan motivasi, ya, kekuatan dan spirit. Itu adalah sekalian dia berjihad lewat, ya, kecerdasannya, ya. Mereka misalkan yang berada di suatu lembaga, instansi, ya, dengan mengadu pikiran, gagasan, ya, dan itu bagian daripada strategi menangkan satu kebenaran atau kepentingan orang banyak. Itu bagian daripada itu, ya. Kita ini yang lagi belajar sampai tuntas, ya, gimana nanti kita juga bisa mengajarkan ilmu kita ke orang banyak. Itu juga bagian daripada itu. Melawan hawa nafsu kita, itu juga adalah jihad. Karena itu Rasulullah SAW, ya, ketika kembali dari perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam.
Dibayangkan pada waktu itu umat Islam baru 313 melawan ya, kafir Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 1:3 ya. Dan Rasulullah pada waktu itu maksimalkan doanya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya peperangan itu, perang Badar itu dimenangkan oleh Islam ya. Sampai ada doa Rasulullah, wa in uhlik hadhihi al-asaba lam tuqbat fil ardi abadan. Nabi itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ya, sampai 3 kali jatuh serbannya ya, berdoa ya semalam suntuk sampai datang membakar masangkan kembali itu ya serbannya ya. Dan Abu Bakar mengatakan, cukuplah ya Muhammad ya, Tuhan akan menolong kepada kita. Rasulullah berdoa, ya Allah, pasukan Islam ini kalah ya. Bisa jadi tidak ada lagi yang akan menyembahmu di persada bumi ini ya. Ya, tidak ada agama Islam ya. Habis perjalanan Rasulullah ya. Alhamdulillah dengan komitmen umat Islam pada waktu itu ya, dengan kesabarannya, dengan kegigihannya, dengan jihadnya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Badar ya. Itulah sehingga ada namanya salat Badar ya, ketika umat Islam pulang yang dari perang bersenandung berselawat ya, selawat itu saya dinamakan selawat Badar. Tapi dalam perjalanan ya, Rasulullah sempat menyampaikan pada sahabatnya yang mengatakan, waja'na min jihadil asgari ila jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan sahabat bertanya, ya Rasul, masih ada ke perang yang lebih besar yang lebih hebat dari perang Badar? Ya Rasulullah, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu ya, jihad melawan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan syariat, itulah adalah jihad yang paling besar. Kenapa? Karena jihad melawan hawa nafsu senantiasa berada pada diri kita, senantiasa berada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, sehingga itu menjadi jihad yang besar ya. Kita ini bisa ikut pengajian, bisa ikut majelis ya, tidak lepas daripada jihad. Banyak ujian, banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak gangguannya ya, tapi dengan kesungguhan kita, dengan jihad kita, akhirnya kita berhasil untuk mengikuti ya majelis atau mengikuti majelis ta'lim ya. Itulah yang dimaksud Allah SWT termasuk sifat hamba iman itu adalah ya jahidun fi sabilillah wa la taqulu ta'ala, mereka berjihad dari Allah dan tidak takut dengan cemohan ya, tidak takut dengan cercaan orang lain ya. Karena itu jihad ini ya secara umum memang senantiasa perlu kita pelihara, perlu kita jaga ya. Lihat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad dan Allah Subhanahu wa taala ya, lanahdiyannahum subulan, akan diberikan ya hidayah, mendapatkan jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang terbaik. Bukan cuma satu jalan, tapi banyak jalan-jalan yang akan disebut Allah SWT ya. Innallaha la'al muhsinin, dan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik ya.
Ayat yang lain dalam surah As, ya, Allah menawarkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya, wahai orang-orang beriman, apakah kalian tidak mau kutunjukkan tijarah, satu usaha, ya, satu amal, ya, yang tidak pernah merugi, ya. Usaha apa itu? Amal apa itu? Tujahiduna tu'minuna billahi. Pertama, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu. Ini yang iman, jaga iman, jahidu imanatu la ilaha illallah. Rehas terus iman itu, ya, segarkan terus iman itu, ditandai dengan perbuatan saleh yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum, senantiasa berjihad, ya. Di mana-mana kita bisa berjihad. Mulai dengan apa? Bisa dengan harta benda, ya, dengan materi, ya, dengan dana, ya. Jahil fi sabilillah bi amwalikum, bahkan kepada bi anfusikum, dengan jiwa, ya. Kita serahkan, ya, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dilakukan saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza, senantiasa kita doakan mudahan Allah memberikan pertolongan, kemenangan, ya. Iya, terbiasa mereka merupakan harta bendanya, bahkan merupakan jiwa raganya. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik, ya, andaikan kita memahami betul, ya, hikmah, rahasia, ya, dan balasan yang ada di dalamnya, ya. Dan bukan cuma itu, janji oleh Allah SWT, "Eghfirlakum dzunubakum", ya, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa orang yang jahat. Ya, kemudian watarihu mali'un bi syiaril abtali alladzi dahu bi kulli nafisin fi sabilil qaulil haqqi, ya, wa nasrafihi. Sejarah itu membuktikan penuh dengan, ya, perjalanan-perjalanan di mana di situ ada keberanian, ada kepahlawanan, ya, sehingga orang yang gugur di bidang perang, ya, dikatakan dengan syahid, ya, dengan bahasa kita istilahkan dengan pahlawan, ya. Kata pahlawan ini bersinggungan dengan pahala, ya. Pahlawan itu berasal dari kata pahlawan, ya. Kalau orang mengatakan hartawan, banyak hartanya, ya. Kalau mengatakan jutawan, orang banyak uangnya. Kalau dia mengatakan pahlawan, orang banyak pahlawan, ya. Orang berjihad, ya. Karena sampai dia meninggal dunia masih dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan mengira orang yang mati, ya, di jalan Allah karena berjihad mati, ya. Bahkan dia hidup, ya. Insya Allah senantiasa berikan rezeki. Itulah hebatnya orang-orang yang berjihad,
kemudian tewas di medan lalu. Karena itu para sahabat itu di awal-awal Islam ketika ada panggilan jihad, ya mereka semua menyambut dan gembira, kecuali orang-orang munafik. Bahkan ada sahabat itu hari ini pengantin baru, malamnya ada sedang jihad. Bayangkan, dia tinggalkan keluarganya pergi berjihad, akhirnya ternyata dia meninggal ya di medan perang. Belum sempat mandi junub. Ya, dalam riwayat ya pengantin baru tadi ini dimandikan oleh para malaikat. Jadi sejarah itu menghentikan perjalanan keberanian ya. Di situ ada pahlawanan. Alladzi dakhu bi kulli nafsin, di mana mereka mengorbankan setiap desas nafasnya ya. Fi sabilil haqqi, dalam memperjuangkan ya di dalam kebenaran, fi sabilil haqqi, nasrati, dan pertolongannya ya, wasabaru ala alami hubbalil haqqi annahum ahbahu aksara mimma ahabbu anfusahum wa minhum anbiya'i ya wa tawabi'ul ulama. Orang yang berjihad yang Allah SWT sabar tabah menghadapi ya kesulitan, rasa sakit, penderitaan ya. Kenapa? Karena cintanya kepada kebenaran ya, karena mereka itu ya sangat mencintai kebenaran itu, bahkan lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Itulah yang dialami oleh para nabi ya, bagaimana perjuangannya ya. Tidak sedikit ujian tantangannya ya, bahkan kadang-kadang mereka ya dianiaya, bahkan ada para nabi sampai dibunuh ya oleh kaumnya sendiri ya. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ya, ketika berhijrah misalkan katakanlah ke Taif ya, dimana awalnya Rasulullah lempar dengan batu sampai kakinya berlumuran dengan darah ya. Rasulullah ini yang membawa kebenaran, menyampai kebenaran ya, karena Rasulullah menjalankan kebenaran dan diganggu ya, disakiti, bahkan dibunuh ya. Mereka melakukan konspirasi bagaimana untuk membunuh Nabi dengan berbagai cara ya, tapi Allah yang menolong nabinya. Dan yang mengikuti jejak para nabi ini ya para ulama ya. Ulama ini sebagai waris nabi, al-ulama warasatul anbiya. Tidak sedikit para ulama kita jadi korban dalam perjuangan kebenaran ya, termasuk kita di Indonesia ini dalam memperjuangkan kebenaran ya, membela agama, membela tanah air ya. Tidak sedikit ulama yang korban ya, tidak sedikit ulama yang dibunuh, bahkan sampai hari masih berlangsung. Katakan seperti di negeri Syam sana ya, di Syria, Palestina ya, di Yaman, Iran, bagaimana ulama ya, kadang-kadang mereka bantai, mereka bunuh, mereka semua yang ya kebenaran berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
oleh karena itu kita lihat ya, narah Al-Quran, kita lihat bagaimana Al-Quran yasiful anbiya ini mensifati, ya, menyebutkan para nabi itu dengan firman-Nya alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka para nabi itu menyampaikan risalah Allah, ya, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan kebenaran dari Allah, wasyawnahu, dan senantiasa takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat para nabi, para rasul, ya, para mujahid, para, ya, ulama yang senantiasa yang memperjuangkan yang namanya kebenaran. Al-raja'u ma khasyati, ya, harapan yang disertai dengan rasa takut. Nah, ini samping mengharapkan pertolongan bantuan Allah, tapi ya kita juga ada semacam kekhawatiran, ya, rasa takut yang jangan perjuangan kita itu tidak diterima, ya, karena boleh jadi kita tidak ikhlas. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu, ya, menjadi harapan mendapatkan keselamatan dunia akhirat tidak akan tercapai. Itu ada rasa was-was kita, ya, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wal Qur'anu yukrinu hasyatahi dirajai. Al-Quran menyertakan takut pada Allah Subhanahu wa taala dirajai dengan harapan, ya, harapan optimis, ya. Jangan hanya sebatas takut, tapi tidak punya rasa optimis, ya, untuk mencapai kemenangan, mencapai, ya, kebahagiaan. Kenapa? Ya, li'annal musliba alladzi la yarju rabbahu fi qabulil matabi yang kali ila quwwatin ya'isatin hatratin la yurjilaha silaha, ya, atau la yurjalahu silahun wa la yunzaru minha naf'un. Karena orang yang mendosa, melakukan kesalahan, alladzi la yarju rabbahu, yang tidak mengharapkan pertolongan, harapan dari Allah fi qabul matawi, dalam, ya, diterimanya obat itu, yang kekuatannya istilah kafiratin, itu akan bisa berbalik menjadi satu kekuatan keputusasaan yang sangat berbahaya. Lahir jalah salah, di mana dia tidak mengharapkan kebaikan-kebaikan, tidak ada harapan mendapatkan pertolongan kebaikan, oleh hindaru minha naf'un, dan dia tidak melihat di situ ada manfaat. Ini suatu hal yang sangat berbahaya ketika seorang hinggapi hal seperti itu sampai takutnya menjadikan dia putus asa, ya. Orang yang putus asa itu istilahnya orang yang mati secara pelan-pelan, ya. Karena itu Al-Quran senantiasa mengingatkan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, ya, sepanjang kita punya harapan kebaikan, ya. Wa in kita usilati bainal mar'i wa rabbih wa aqsa gayatil fasandi, terputusnya hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, itulah tingkat kerusakan yang paling besar, ya. Ketika orang sama manusia itu, ya, sudah putus asa, ya, tidak ada harapannya untuk kebaikan-kebaikan. Disinilah kadang-kadang orang, ya, pada semangat akhirnya mengambil jalan pintas, menganggapnya suatu penyelesaian, padahal itu menambah penyesalan.
mereka yang melakukan bunuh diri, ya, tidak sedikit banyak kejadian-kejadian seperti itu karena keputusasaannya, ya. Padahal sebenarnya kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya, tapi ada harapan optimis, ya, Allah mengampuni, Allah memberikan solusi, ya. Karena melakukan bunuh diri itu adalah mendahului takdirnya, ya, di mana Allah menentukan sehingga tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itu akibatnya siapa yang membunuh dirinya dengan pisau belati, maka di neraka nanti dia senantiasa musuh dirinya dengan pisau. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racun itu senantiasa dibimbing nanti di neraka, ya. Wa tahfiful mar'i min rabbihi lahududun. Takut itu, ya, takut seorang itu dari Tuhan itu, ya, lahududun, anu batas-batasnya, ya. Tidak takut dengan apa ini, melepaskan diri, ya. Ada batasan-batasan. Wala yambagi an yasilal khawfinal ma'ilal ya'si, dan tidak sewajarnya, ya, takut itu mengangkat dia, ya, kepada keputusasaan, karena takutnya, ya, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, ya, akhirnya putus asa, ya, dengan keputusasaannya itu, ya, ambil jalan pintas, ya, sampai bunuh diri, ya. Itu tidak boleh, ya. Kita harus senantiasa optimis mengharapkan datangnya ridha Allah Subhanahu. Wa inna tarbiyatal lati taqumu 'alal khawfil mutlaqi tarbiyatan fasidatan li annaha tatbisu usulan nur fil qalbi wa tamna'u anasiral khairi ya minan nuhuti, ya. Wa inna tarbiyata lakum 'alal khawfi mutlaqi, karena sesungguhnya pendidikan yang dimana di situ ada semacam kekhawatiran yang mutlak, ya, tarbiyatan fasidah, itu adalah satu pendidikan yang, ya, yang rusak, yang berbahaya, ya. Kenapa? Li'annaha tatmis usulan dari, karena itu yang memadamkan, menghilangkan, ya, asal daripada cahaya, ya, cahaya amali, fil qalbi, menghilangkan cahaya atau redupnya, padamnya cahaya di dalam hati seorang, ya. Karena kalau orang sudah putus asa, itu padam harapan-harapannya, hilang cahaya mendapatkan segala sesuatu. Wa tamni'u anasil khairi nuhudi, dan itu yang menghalangi untuk mencegah, ya, sehingga unsur-unsur kebaikan tidak muncul, ya, padahal dia mesti harus bangkit, ya. Itu yang menghalangi, yang membatasi kebaikan, di mana orang bisa masih bangkit, ya. Jangan putus asa, ya. Harus ada harapan hidup. Bagaimanapun mungkin kita ditimpa oleh satu kemalangan, ya, optimis. Setelah Nabi pernah menceritakan pada sahabat bahwa di masa dulu, ya, masa yang lampau, ada orang, ya, biasa, ya, kebijakannya, karena sudah membunuh 99 orang. Bayangkan, sudah 99 orang bunuh nyawanya. Lalu bertanya pada seorang, ya, bertanya pada seorang, dia mengatakan, apa dosa saya ini, ya, masih bisa diampuni? Seorang yang tempat bertanya mengatakan, oh, nggak bisa lagi, setelah banyak dosa. Bayangkan 99 orang itu. Akhirnya dia bunuh juga orang itu, akhirnya cukup 100. Iya, ya, dia bunuh. Dan orang ini sepertinya ya tidak putus harapan.
mencari lagi orang di mana bisa bertanya, memberikan solusi. Ya, akhirnya dia tanya seorang katakan ulama, ya, bertanya, ya, saya ini sudah membunuh 100 orang, apakah mungkin saya ini ya masih bisa diterima tempat saya ini masih bisa selamat. Seorang ulama yang sangat bijak berikan solusi, mengatakan masih ada harapan kamu terima tobat ini. Bagaimana caranya? Tinggalkan kampung halamanmu itu. Di situ banyak orang-orang bejat, orang jahat. Silahkan pergi di suatu kampung, di sana banyak orang-orang baik. Bergabung di sana, ya, rasakan kebaikan-kebaikan. Berangkat orang, tinggalkan kampung halamannya ke suatu kampung, daerah yang tunjukkan di mana orang baik, orang baik. Baik orang-orang baik. Dalam perjalanan meninggal dunia. Iya, meninggal dunia. Lalu turunlah 2 malaikat. Nah, katakanlah yang satu malaikat penjaga surga, satu malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka mengatakan, nah ini orang masuk neraka. Luar biasa dosanya ini. Kemudian malaikat yang satu, katakanlah penghuni penjaga surga kaca, belum tentu, ya. Akhirnya Allah menurunkan satu malaikat rahmat, katakan gini, ya, apakah orang ini baik penghuni surga penghuni neraka? Ya. Kita ukur jaraknya, ya. Kita ukur jaraknya. Kalau jarak dari kampungnya dia tinggalkan itu, ya, sudah lebih jauh daripada daerah atau kampung yang akan dituju, ya, berarti di sana sudah lebih dekat, maka ini dia masuk surga, ya. Kecuali kalau memang kampung halamannya masih lebih dekat, masih jauh kampung halaman itu, masih neraka. Ternyata setelah diukur itu hanya beda sejengkal saja, ya, sudah lebih dekat sejengkal kepada daerah yang akan dituju, ya, sudah jauh sejengkal dari kampung halaman yang ditinggalkan, ya. Bahkan ada riwayat mengatakan dadahnya, wajahnya sudah menghadap ke daerah yang akan dituju. Akhirnya orang ini, ya, masuk surga, ya. Nah, karena sudah tadi ada harapan optimis untuk berbuat baik, ya. Ya. Jadi kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah, pertolongan Allah, ya. Yang namanya manusia memang ya terlepas dari kehendak dan kesalahan, ya. Makanya orang-orang mengatakan la yusamma bil insan illa binisyani, manusia itu tidak dinamakan manusia kecuali dengan karena seringnya lupa, hilang. Sebenarnya al insan itu, ya, dari kata nasia, artinya nasia lupa, ya, karena begitu banyaknya lupa, seringnya perkataan insan, ya. Nah, ya. Ya, sebenarnya lupa itu, ya, kelemahan kita, ya, milik kita. Yang ingat itu sebenarnya milik Tuhan, ya. Ada orang ke masjid bawa payung, ya, lalu pulang perjalanan dikatakan saya lupa payung. Apa dia lupa atau ingat? Dia ingat, ya. Itu tandanya bahwa lupa itu ya milik manusia. Yang ingat itu sebenarnya ingatan itu dengan Allah SWT. Jadi ketika dia mengatakan, ya, saya lupa payungku, pada waktu itu sebenarnya dia ingat. Allah memberikan ingatan kepada dia, ya. Nah, itulah yang namanya manusia yang kadang-kadang hilap, kadang-kadang keliru, tersalah, kadang-kadang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya. Makanya sehingga manusia
perlu senantiasa mengharapkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai ada orang melupakan diri sendiri. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang melupakan Allah sampai dirinya sendiri dilupakan. Kalau dia itu hamba, ya, kalau dia itu hidup sementara, dia itu akan mampu. Ya. Banyak orang seperti melupakan diri kalau dia sebagai manusia. Iya. Nah. Jadi Fafi kulli insani awaqibun wa muyul lil amali salih. Semua manusia itu sebenarnya turut ya dan cenderung kepada kebaikan. Namanya manusia ya punya kecenderungan kepada kebaikan, sekalipun mereka kadang-kadang cenderung kepada kejahatan. Ya. Cenderung kepada kebaikan masaleh sehingga tasja'uhul mukafatil yal hasanah, sehingga dia punya keberanian untuk menyelesaikan diri dengan kebaikan itu. Wal wa'dis sadiqi inail fadillahi, ya, bagaimana untuk menepati janji ya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur untuk memperoleh ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mimma ja'a fil Qur'an, sebagian yang disebutkan Al-Quran di hadis sadadi ya, dalam persoalan ini, kalau Allah SWT la tufsidu fil ardi ba'da islahiha waduhu khawfan wa tama'an inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Jangan lakukan ya kerusakan di persoalan bumi. Ya, apakah itu kerusakan kaitannya dengan tatanan hukum, ya, atau kaitannya dengan kerusakan ya pada lingkungan, ya, karena dia melakukan kerusakan itu diakibatkan nanti kembali pada manusia. Ya, misalkan mereka yang melakukan penebangan hutan secara liar, diselakan dengan illegal logging, ya, hutan menjadi gundul, akhirnya gampang banjir, gampang longsor, ya. Nah, di laut juga orang kadang-kadang menangkap ikan tanpa mempertimbangkan habitat, ya, biota laut itu kadang-kadang dibom ya, untuk mendapatkan ikan, akhirnya rusak terumbu karang, akhirnya ikan lain tidak tempat bertelur atau mungkin menjauh dari tempat itu. Itu juga kerusakan. Ya, Al-Quran mengatakan daharal fasadu fil barri wal bahri, maka sahabat aina, setelah nampak ya, kerusakan ya di laut, di darat, bahkan di udara ya, dengan rusaknya lapisan ozon yang dikibatkan oleh bawah kaca ya, sehingga bisa menimbulkan banyak persoalan kehidupan. Jangan lakukan yang namanya ya kerusakan sekecil apapun ya, karena itu akan berdampak ya pada diri kita, pada orang lain, pada lingkungan. Ya, ba'da islahnya, setelah melakukan perbaikan ya, para nabi, para pejuang telah melakukan perbaikan terkait dengan tatanan hukum. Apakah tatanan yang berkaitan dengan akidah, kaitannya dengan syariah, kaitannya dengan akhlak, ya, melakukan perbaikan seperti itu. Waduh khawfan, dan berdoa berhala khawfan ya disertai dengan rasa takut, tamaan dan penuh harap. Ya, jadi kita berdoa takut pada Allah dengan segala yang bisa menimpa kita, tapi kita senantiasa punya rasa harap optimis ya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, dari prinsip inna rahmatullahi qaribun muslimin, bahwa rahmat Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Awasallallahu mu'minina sadiqina biqaulihi, dan Allah mensifati atau menyebutkan orang-orang mukmin yang berbuat baik, berbuat benar
Biqaulihi dengan firman-Nya, ini sering kita baca ini. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an. Ya, Sajdah ayat 16. Ya, mereka yang menjauh dari tempat tidurnya bangun tengah malam. Ya, untuk apa? Ya, yad'una rabbahum, berdoa beribadah kepada Tuhannya, khaufan dengan rasa takut, wa tama'an dan penuh rasa harap. Karena ada juga orang yang bangun tengah malam, lain-lain tidak ada kerjaan, ya, bukan beribadah. Karena mungkin ada miss call tengah malam, mau bangun sambut, ya, sedang ngobrol, tidur lagi, nanti bangun jam 8 pagi. Ini tidak ada rasa takut dan tidak rasa harap yang begini, ya. Tapi kita yang betul karena Allah beribadah, ya, jam 2, jam 3 seakan bangun salat tahajud, ya, doa apa ini waktu di mana doa itu, ya, sangat makbul untuk diterima. Ya, di mana orang-orang yang pada tidur bangun beribadah kepada Allah, kita introspeksi diri, evaluasi diri, ya, dan bagaimana kita mengingat segala kesalahan-kesalahan pelanggaran kita dan bagaimana menghadapi masa depannya yang optimis. Wasfallahu ba'da anbiyahi biqauli, dan Allah mensifat sebagian para nabinya dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu para nabi adalah yang senantiasa bersegera, ya, bergegas fil khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'una, dan berdoa pada kami ragaban wa rahaban, ya, ragaban penuh harap dan penuh cemas, ya, yang jangan tidak diterima, yang jangan, ya, Allah tidak menurunkan rahmatnya sehingga perlu berhamba, khawfan wa tama'an, ya, rasa takut dan penuh rasa harap. Kemudian, ya, wakan ulana khasyiin, dan mereka senantiasa, ya, punya perasaan takut pada kami sehingga beribadah dengan ikhlas. Inna hasyatallahi al-makruhat biraja, sesungguhnya takut yang disertai dengan harapan. Nah, ini, ya. Jadi khasyah itu takut yang disertai dengan harapan optimis, ya. Karena takutnya bermacam-macam, ya. Orang kadang-kadang takut pada sesuatu, ya, bagaimana menyelamatkannya untuk menghindar. Tapi takut pada Allah disertai dengan harapan, lahiya aqwal mu'assirat fi amal insani, itu memberikan pengaruh yang kuat fi amal insan, dalam perbuatan manusia, wa yallati turabbi damira, itulah yang bisa mendidik, membentuk hati, ya, manusia. Rabbit damiran insani, manusia kuat aja memarahkan salih, dan menjadikan seorang menjadi individu yang saleh, ya, fil majmu'at insani, dalam masyarakat, ya. Nah, inilah senantiasa berusaha bagaimana menjadikan diri kita sebagai individu yang saleh, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan di masyarakat, ya, karena kita menjadi khairun nas anfa'un linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat dengan sang manusia, dan sampai, ya, kita menjadi sampah di tengah masyarakat. Karena kadang-kadang begini, ya, ada satu kegiatan katakanlah, ya, orang di situ kumpul, maka ini sayangnya tidak ada si anu, andaikan ada si anu, bagus sekali ini kegiatan kita. Tapi kadang-kadang mengatakan untung tidak ada si anu, iya, dalam kegiatan ini, karena kalau dia datang itu mau parocak saja di sini, iya, bikin keributan. Yang kita harapkan, Imam mengatakan, iya, untuk datang si A, sehingga orang, ya, semua merasa senang, merasa gembira dengan kehadiran kita.
dan sampai mereka menyesalkan hari kita karena membawa permasalahan, dan itu sering terjadi ya di masyarakat. Allah bisawab.